Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Pramesti Fardila Putri, Magister Kebidanan, dosen pada Prodi D3 Keperawatan, jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Madura. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan mata kuliah Keperawatan Anak sebagai bagian dari dokumen persepsi diri unsur pengajaran atau PDD UKT PT dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026. Pemaparan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan meliputi aspek delivery, interaction, serta assessment dalam mata kuliah Keperawatan Anak. Mata kuliah Keperawatan Anak merupakan mata kuliah keahlian pada semester 4 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini memberikan dasar konseptual tentang teori dan praktik asuhan keperawatan anak pada rentang sehat dan sakit sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Tentunya dengan berfokus pada prinsip-prinsip asuhan keperawatan yang aman dan efektif melalui pendekatan asuhan proses keperawatan. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif pada anak dan keluarganya. Mata kuliah Keperawatan Anak mendukung pencapaian beberapa capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi, yaitu 1. Mahasiswa mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. 2. Mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim. 3. Mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan serta memperhatikan prinsip caring sesuai kode dan etik profesi. Dari CPL tersebut diturunkan menjadi tujuan belajar mata kuliah atau TBMK yang mengharapkan mahasiswa mampu 1. Menguasai konsep dasar keperawatan anak, 2. Menguasai asuhan keperawatan pada anak sehat, 3. Menguasai asuhan keperawatan pada neonatus, 4. Menguasai asuhan keperawatan pada anak sakit. Untuk mencapai tujuan belajar mata kuliah, pokok bahasan materi pada mata kuliah Keperawatan Anak dalam 1 semester mencakup 1. Konsep dasar keperawatan anak, 2. Tren dan isu keperawatan anak, 3. Konsep keperawatan anak sehat, 4. Konsep neonatus esensial, 5. Konsep asuhan keperawatan anak sakit, 6. Konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan oksigenasi patologis dari sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi. 7. Konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit patologis dari sistem perkemihan, pencernaan, dan vaskuler. 8. Asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi patologis dari sistem pencernaan, metabolik, endokrin. 9. Konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan aktivitas patologis dari sistem persyarafan dan muskuloskeletal. 10. Konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan aman, nyaman patologis dari sistem termoregulasi, imun, sensori, dan keganasan. 11. Konsep asuhan keperawatan pada bayi resiko tinggi, BPLR, dan hiperbilirubin. 12. Konsep asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus. 13. Konsep asuhan keperawatan pada bayi dan anak dengan gangguan kebutuhan eliminasi patologis dari sistem pencernaan dan kemih, kelainan kongenital, dan perioperatif. 14. Konsep manajemen terpadu balita sakit atau MTBS di tatanan layanan kesehatan. Strategi pembelajaran yang saya terapkan mengacu pada student center learning, di mana metode yang saya gunakan adalah perkuliahan tatap muka, diskusi, serta praktikum. Interaksi di dalam kelas selalu diupayakan berjalan secara 2 arah menggunakan pertanyaan pemantik atau diskusi,
presentasi, tanya jawab, dan refleksi pembelajaran. Interaksi juga saya lakukan dalam kegiatan praktikum di mana saya mendampingi mahasiswa menggunakan pendekatan batch set teaching dan case-based learning. Selain memancing diskusi di kelas secara luring, saya juga memfasilitasi interaksi secara daring melalui platform e-learning resmi Politeknik Negeri Madura yang dapat diakses mahasiswa pada laman e-learning.poltera.ac.id. Melalui platform tersebut, mahasiswa dapat mengakses materi, mengirimkan tugas, dan mengikuti kuis. Interaksi mendalam juga terjadi selama kegiatan praktikum di mana saya mendampingi mahasiswa secara langsung untuk mempraktekkan prosedur keperawatan kepada anak. Untuk mengukur ketercapaian pembelajaran, sistem penilaian dan evaluasi dilakukan secara objektif, proporsional, dan transparan menggunakan rubrik penilaian yang telah disesuaikan dengan penugasan yang diberikan. Nilai akhir mahasiswa merupakan akumulasi dari 4 komponen utama, yaitu ujian akhir semester sebesar 40%, ujian tengah semester sebesar 30%, penugasan terstruktur sebesar 20%, dan kehadiran sebesar 10%. Bentuk penugasan yang diberikan meliputi pembuatan makalah atau resum, penyusunan laporan pendahuluan dan asuhan keperawatan secara individu yang dinilai secara holistik dari proses pengkajian hingga dokumentasi SOAP. Demikian deskripsi singkat dari unsur pengajaran mata kuliah keperawatan anak yang saya ampu. Berikutnya mari kita saksikan bersama cuplikan rekaman proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi pagi hari ini kita ketemu lagi ya di pertemuan ke-9 hari ini, di mana kita hari ini akan membahas suatu isu, di mana isu ini tuh isu nasional gitu ya. Seperti yang Bu Nindi tampilkan di slide ya, di sini bisa kalian baca secara cepat gitu ya. Ada beberapa pemberitaan, ini ada beberapa pemberitaan terkait isu stunting di Indonesia. Nah, dari pemberitaan ini kira-kira ada nggak yang pengen memberikan opininya gitu tentang isu stunting di Indonesia? Silahkan angkat tangan. Saya, Ibu. Oke, silahkan Mbak Miftahul. Yang dapat disimpulkan yaitu angka stunting di beberapa wilayah Indonesia itu masih cukup tinggi, Bu. Jadi perlu ada perhatian baik dari pemerintah selaku pembuat kebijakan dan tenaga kesehatan sebagai pelaksana untuk bersama-sama menurunkan angka stunting. Baik, terima kasih atas opininya. Jadi memang sekarang stunting ini trennya mulai menurun di tingkat nasional, tetapi masih belum merata di seluruh Indonesia. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sih stunting ini sangat digembar-gemborkan sekali di berita nasional? Bahkan salah satu program unggulan Pak Prabowo, MBG ya, tahu semua. Nah itu kan tujuannya untuk apa? Menurunkan stunting. Kenapa sih stunting itu harus segera diturunkan? Ada yang mau angkat tangan lagi? Silakan Mas Roy. Berdasarkan judul berita di depan, stunting ini juga dapat mempengaruhi produktivitas hingga menyebabkan kemiskinan masyarakat, Ibu. Dan juga stunting ini bisa dipicu oleh infeksi yang sebenarnya itu dapat dicegah dengan perilaku hidup sehat. Oke, terima kasih Mas Roy, dan jawabannya benar sekali yang sudah disampaikan oleh Roy tadi, bahwa stunting ini walaupun terjadi pada masa kanak-kanak, kalau seandainya tidak kita tata laksana dengan baik, itu bisa menyebabkan keterlambatan perkembangan, khususnya perkembangan kognitif, sehingga si anak ini nanti kualitas belajarnya menurun. Kalau kualitas belajar menurun di usia anak-anak, itu nanti ketika dia menjadi dewasa, maka produktivitasnya juga akan menurun dan kualitas SDM-nya akan menurun. Maka dari itu di berita disebutkan bahwa kasus stunting ini melanggengkan kemiskinan seperti itu ya, karena kualitas SDM yang menurun itu tadi. Nah, berdasarkan dari yang kita simpulkan bersama ini tadi, hari ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi patologis dari sistem pencernaan dan metabolik endokrin, khususnya asuhan keperawatan pada anak dengan stunting. Kemudian
Diharapkan melalui pembelajaran hari ini, mahasiswa semua dapat menjelaskan tentang konsep asuhan keperawatan pada anak dengan stunting yang meliputi 1. Definisi stunting, kedua ada etiologi, ketiga ada klasifikasi stunting, yang keempat ada manifestasi klinis stunting, yang kelima pemeriksaan penunjang, dan yang terakhir asuhan keperawatan pada anak dengan stunting. Oke, sebelum Bu Nindi mulai ke definisi stunting ya, di sini Bu Nindi punya gambar. Ada 3 anak bernama Doni, Dino, dan Dio, di mana mereka bertiga ini sama-sama berumur 4 tahun. Pertanyaannya adalah, di mana perbedaannya? Mereka bersama-sama umur 4 tahun seperti itu. Siapa yang ingin berpendapat? Saya, Ibu. Silahkan, Mamat. Menurut saya, Ibu, perbedaannya untuk Doni itu perawakannya normal. Terus untuk Dino itu perawakannya kurus. Sedangkan Dio itu perawakannya pendek, Ibu. Oke, terima kasih untuk opininya. Mungkin ada yang mau melengkapi? Saya, Ibu. Silahkan, Amel. Doni, Dino, dan Dio memiliki perawakan yang berbeda-beda, Bu. Padahal mereka sama-sama berusia 4 tahun. Di mana hal ini menggambarkan perbedaan status gizi dari ketiga anak tersebut. Sip. Jadi betul sekali ya yang disampaikan oleh Amel, bahwa yang disampaikan Amel dan Mamat tadi sudah benar ya, sudah saling melengkapi, di mana ketiga anak ini itu memiliki usia yang sama, berada pada kelompok usia yang sama, tetapi status gizinya ternyata yang berbeda. Walaupun kita di sini hanya melihatnya pada gambar, ya, di mana si Doni ini perawakannya itu terlihat normal, kemudian Dino ini tinggi tapi kurus, kemudian si Dio ini perawakannya biasa ya, normal, maksudnya berat badannya terlihat normal tetapi dia cenderung pendek. Nah, untuk membedakan mana sih yang sebenarnya stunting, itu kita akan ke slide selanjutnya, yaitu stunting disebutkan perawakan pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia yang kurang dari negatif 2 standar deviasi berdasarkan kurva pertumbuhan WHO. Jadi yang harus di highlight adalah stunting itu perawakannya itu pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia. Jadi tadi ketiga anak tadi kan usianya sama-sama 4 tahun ya. Ya. Doni, Dino, sama Dio ya. Dio itu pendek padahal sama-sama 4 tahun. Nah, bisa jadi si Dio ini mengalami stunting. Tetapi hal ini juga harus kita kaji lagi karena stunting itu merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah 5 tahun akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Jadi stunting ini tidak terjadi secara instan tiba-tiba pendek, tidak gitu ya. Jadi kronis itu panjang. Bisa dimulai dari ketika si anak ini masih di dalam kandungan ibunya, seperti itu. Kemudian sedangkan tadi ada satu lagi yang kurus gitu ya, ada yang kurus. Itu stunting bukan kira-kira? Kurus tinggi, stunting bukan? Belum tentu. Tidak ya. Tidak, karena dia tinggi badannya itu normal walaupun dia berat badannya cenderung kurus gitu ya. Itu namanya bukan stunting. Selanjutnya adalah penyebab stunting ya. Penyebab stunting itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada faktor ibu atau biasa kita kenal dengan faktor maternal gitu ya. Yang pertama ada kekurangan energi kronis dan anemia, dan kedua ini terjadi ketika ibu itu hamil ya. Maka dari itu stunting itu sebenarnya nggak terjadi tiba-tiba usia 2 tahun stunting. Sebenarnya itu sudah terjadinya tuh lama banget gitu ya, lama banget, tetapi kadang-kadang tidak disadari sama ibu kayak gitu. Jadi ibunya itu anemia, kemudian tidak ditata laksana dengan baik, nutrisinya tidak dipenuhi, akhirnya terjadi intrauterine growth reduction gitu. Habis itu nanti lahirnya BBLR dan sebagainya. Akhirnya nanti ketika dia usia kurang dari 5 tahun terjadi stunting. Kemudian yang ketiga ada jarak kehamilan dekat dan pengasuhan, di mana ibu yang biasanya memiliki anak lebih dari 1 ya, lebih dari 1 dan harus mengasuh keduanya, itu nanti pasti akan tidak maksimal gitu ya. Jadi di apa istilahnya? Disambi-sambi seperti itu. Kemudian yang kedua ada faktor bayi. Faktor bayi ini juga dimulai ketika bayi itu lahir. Pertama adalah BBLR.
Ini juga sesuai dengan penelitian Bu Nindi terakhir kemarin ya di salah satu desa lokus Kabupaten Sampang gitu ya. Hasil penelitiannya faktor determinan dari stunting di desa lokus tersebut adalah kejadian BBLR. Tetapi faktor yang signifikan itu sebenarnya juga ada anemia dan KEK juga. Jadi sebenarnya itu tuh saling mempengaruhi. Gitu. Jadi memutus rantai stunting itu tidak bisa ketika anak itu sudah lahir, sudah terjadi stunting itu nggak bisa. Jadi harusnya memutus rantai stunting itu ketika ibu itu mau hamil, bahkan ketika mbak-mbak yang belum menikah ini memperbaiki nutrisinya supaya tidak anemia kayak gitu. Jadi ketika hamil dia sehat, tidak anemia, tidak KEK, ketika melahirkan tidak BBLR, nanti insya Allah anaknya ke depan juga tidak mengalami stunting. Kemudian yang kedua ada faktor tidak terlaksananya IMD. Ada yang tahu IMD? Inisiasi menyusu dini, betul. Jadi IMD ini memang mungkin tidak semua fasilitas kesehatan itu bisa memfasilitasi gitu ya. Padahal melalui IMD bayi itu biasanya mendapatkan ASI pertama yang bernama kolostrum ya. Tahu ya kolostrum ya? Dimana kolostrum itu mengandung antibodi yang sangat penting untuk mencegah infeksi. Oke, yang ketiga ada MPASI yang tidak adekuat ya. Seperti yang kita ketahui bahwa bayi balita berusia kurang dari 5 tahun itu membutuhkan asupan protein yang sangat banyak. Nah, di mana ketika si anak tidak mendapatkan asupan protein yang cukup, itu bisa menyebabkan pertumbuhannya terganggu. Kemudian faktor yang ketiga ada faktor infeksi, karena seperti yang Bu Nindi jelaskan di definisi, stunting itu juga disebabkan oleh infeksi yang berulang. Dan yang paling sering terjadi infeksi pada balita itu adalah ISPA dan diare. Ketika ISPA dan diare itu terjadi terus-menerus, itu nanti akan mengganggu penyerapan nutrisi dan meningkatkan kebutuhan metabolisme tubuh anak. Selanjutnya adalah klasifikasi stunting gitu ya. Jadi nanti ketika klasifikasi stunting, Bu Nindi akan menunjukkan bagaimana cara mengeplot tinggi badan berdasarkan umur di dalam growth chartnya WHO gitu ya. Berdasarkan WHO, untuk stunting sendiri itu dibagi menjadi dua, ada pendek saja atau stunted gitu ya. Itu Z-score-nya adalah min 3 standar deviasi sampai dengan kurang dari min 2 standar deviasi. Kemudian yang kedua ada sangat pendek atau severely stunted gitu ya. Itu Z-score-nya kurang dari min 3 standar deviasi. Nah, ini adalah growth chart WHO ya. Ini untuk laki-laki ya, anak laki-laki usia baru lahir sampai dengan usia 5 tahun. Nah, stunting, area stunting atau stunted saja bukan severally ya, yang stunted saja itu adalah kurang dari negatif 2 sampai dengan negatif 3 standar deviasi. Sedangkan severally stunted atau stunting berat itu diplotkan di bawah min 3, betul gitu ya. Jadi nanti tinggi badannya berapa gitu ya, kita tanya usianya berapa, di sini ada usia, kemudian yang ke atas itu ada tinggi badan ya. Kita tinggal plot. Kalau seandainya kita pengeplotannya di area stunted atau severely stunted, itu bisa kita curigai si anak ini stunting. Betul. Selanjutnya manifestasi klinis ya, atau tanda gejala yang biasanya muncul gitu pada anak stunting. Yang pertama jelas tinggi badannya itu lebih pendek daripada anak-anak sebayanya, anak-anak seumuran kayak gitu. Kemudian yang kedua, rambut berwarna kemerahan dan menipis, biasanya disebut rambut jagung ya. Kalau anak stunting itu rambutnya kayak rambut jagung, terus gampang rontok juga. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan melambat dengan kecepatan tumbuh kurang dari 5 cm per tahun. Dan yang keempat, jelas perkembangannya juga pasti terlambat. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan penunjang, itu ada pemeriksaan antropometri ya. Ada pemeriksaan apa saja antropometri? Tinggi badan, terus berat badan, lingkar lengan atas ya, itu yang biasanya dibutuhkan untuk pemeriksaan penunjang stunting. Kemudian ada juga pemeriksaan laboratorium ya, itu ada dua, ada albumin dan hemoglobin. Albumin itu biasanya untuk mengecek kadar protein gitu ya.
di dalam tubuh anak itu bagaimana. Biasanya anak stunting albuminnya rendah kayak gitu. Kemudian hemoglobin. Hemoglobin ini untuk mengecek apakah si anak ini terjadi anemia atau tidak. Kemudian yang terakhir ada pemeriksaan bone age atau kematangan tulang gitu ya. Jadi kematangan tulang ini untuk melihat apakah usia tulangnya itu sesuai dengan umurnya kayak gitu. Biasanya pada anak stunting usia tulang itu lebih muda daripada usia kronologis anak. Selanjutnya adalah konsep asuhan keperawatan anak dengan stunting seperti yang kita bahas di depan tadi ya, bahwa perawat, bidan, dokter itu adalah pelaksana langsung pada masyarakat yang membantu pemerintah untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Nah, tujuan dari asuhan keperawatan ini adalah untuk memperbaiki status gizi, mengejar ketertinggalan tumbuh kembang, baik fisik maupun kognitif, serta mengedukasi keluarga untuk mencegah infeksi berulang dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Untuk asuhannya dimulai dari pengkajian subjektif, kemudian pengkajian objektif. Ya, untuk objektif gitu ya, untuk objektif itu data fokusnya itu dari inspeksi kita bisa melihat tanda-tanda anemia ya. Di mata, ya biasanya di mata ada tanda-tanda anemia, kemudian rambutnya kemerahan, kemudian perutnya juga tampak buncit karena biasanya juga dibarengi dengan status gizi yang buruk. Kemudian antropometri itu tadi yang sudah disebutkan, ada pemeriksaan lila, tinggi badan atau panjang badan, serta yang terakhir adalah berat badan. Kemudian pada pemeriksaan auskultasi itu bunyi jantungnya biasanya murmur ya, murmur pada anak dengan anemia gitu ya. Kemudian pernafasan cepat dangkal pada kasus infeksi pernafasan. Dan yang terakhir pada palpasi di sekitar leher biasanya ada pembengkakan kelenjar getah bening dan kelenjar tiroid. Biasanya untuk pembengkakan kelenjar tiroid ini disebabkan karena kurangnya yodium gitu ya. Selanjutnya setelah melakukan pengkajian sebagai perawat kita akan menentukan yang namanya diagnosa keperawatan, tentunya sesuai dengan data fokus yang ada tadi ya. Nah, diagnosa keperawatan pada stunting itu yang pertama adalah defisit nutrisi berhubungan dengan kurangnya asupan makan. Kemudian yang kedua adanya resiko infeksi, yang ketiga defisit pengetahuan ya, karena memang banyak sekali penelitian yang membuktikan adanya pengaruh antara pengetahuan ibu tentang kejadian stunting. Kemudian yang keempat ada gangguan integritas kulit berhubungan dengan perubahan status nutrisi, dan yang terakhir gangguan tumbuh kembang. Setelah menentukan diagnosa, selanjutnya kita akan menentukan intervensi keperawatan, di mana di dalam intervensi nanti juga berdasarkan diagnosa dan kita akan merumuskan rencana keperawatan ya. Ada 4 di sini, ada manajemen nutrisi, kemudian ada pencegahan infeksi, ada edukasi, dan ada promosi perkembangan anak. Oke, sebelum Bu Nindi dilanjutkan, ada yang ingin ditanyakan? Ya? Oke, silahkan Mbak Jihan. Izin bertanya Ibu, bagaimana cara kita bisa membedakan stunting dengan wasting Ibu? Karena saya sering mendengar istilah itu, dan itu tuh saya dengarnya tuh sama-sama juga bermasalah dengan anak yang mengalami kekurangan nutrisi. Oke, terima kasih Jihan atas pertanyaannya. Jadi benar sekali ya bahwa wasting dan stunting itu sama-sama merupakan gangguan nutrisi pada anak. Nah, untuk gambarannya, masih ingat dengan gambar Doni, Dino, sama Dio? Nah, masih. Untuk gambarnya si Dino ya, yang gambar kedua, ini Dino. Dino ini gambaran anak wasting, di mana berat badan itu rendah dibandingkan tinggi badan, kayak gitu. Sedangkan stunting itu tinggi badan itu rendah dibandingkan atau berdasarkan usia, gitu ya. Jadi kalau stunting itu tinggi badan berdasarkan usia, kalau wasting itu berat badan berdasarkan tinggi badan, berdasarkan tinggi badan. Seperti itu. Kemudian perbedaan yang lainnya adalah untuk wasting itu terjadinya sangat cepat gitu ya. Kalau stunting kan tadi kronis ya, lama, mulai dari kehamilan dan sebagainya. Nah, kalau wasting ini cepat. Jadi awalnya si anak ini tuh status gizinya baik, tapi karena
terkena infeksi atau kekurangan nutrisi yang kronis, kekurangan nutrisi yang sangat besar, itu tiba-tiba dia kurus kayak gitu. Nah, itu yang dinamakan wasting. Kalau stunting itu dia kronis, kalau si wasting itu akut kayak gitu. Wasting itu cepat. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, di sini Bu Nindi ada kasus singkat gitu ya, ada kasus singkat terkait stunting. Silakan masing-masing dari teman-teman mahasiswa untuk membaca dan mencermati. Saya beri waktu 1 menit. Berdasarkan kasus di depan, kira-kira diagnosa keperawatan yang paling tepat apa? Hai Ibu, Oke, silakan Jihan. izin menjawab. Diagnosa keperawatan yang sesuai yaitu defisit nutrisi yang berhubungan dengan kurangnya asupan makanan dan gangguan absorpsi. Oke, terima kasih Jihan. Kemudian mungkin ada yang ingin menambahkan, ada yang mau menambahkan dasar atau rasional dari diagnosa yang telah disebutkan oleh Jihan? Saya Silahkan Roy. diagnosa keperawatan berdasarkan rasionalnya dari data mayor yang mendukung adalah indikasi stunting dengan tinggi badan menurut usia negatif 2,5 standar deviasi, bisa dikatakan pendek, BB kurang, perutnya buncit, dan rambut kemerahan yang mencerminkan asupan nutrisi yang tidak memadai secara kronis untuk memenuhi kebutuhan metabolismenya. Jadi defisit nutrisi ini menjadi masalah inti yang harus diatasi terlebih dahulu, Ibu. Terima kasih Jihan dan Roy atas jawabannya, dan jawabannya benar ya, bahwa berdasarkan kasus di depan itu diagnosa keperawatan yang tepat adalah defisit nutrisi. Oke. Kemudian dari materi yang sudah kita pelajari hari ini dapat disimpulkan bahwa stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan, di mana secara klinis saat diukur tinggi badan anak atau panjang badan anak menurut umur berada di bawah negatif 2 standar deviasi pada kurva pertumbuhan WHO. Sedangkan etiologi stunting itu ada 3, ada dari faktor ibu, dari faktor anak itu sendiri, dan ada dari faktor infeksi. Dan yang terakhir adalah asuhan keperawatan stunting diawali dengan pengkajian, baik itu subjektif dan objektif, kemudian penentuan diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, kemudian pelaksanaan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Seperti itu. Dan untuk materi ini sendiri nanti kalian bisa lebih mendalami melalui referensi yang sudah Bu Nindi tuliskan ya, sudah Bu Nindi tuliskan di dalam slide, nanti silahkan dibaca sendiri. Linknya juga sudah tersedia, kalian tinggal klik untuk membaca supaya kalian lebih mendalami untuk materi asuhan keperawatan pada stunting. Selanjutnya adalah tugas, gitu ya. Jadi kayaknya tidak lengkap kalau tidak ada tugas. Untuk tugasnya tenang saja, jadi tugas ini nanti juga akan mempermudah kalian ketika kalian akan melaksanakan praktek klinik keperawatan anak ya. Jadi kalian nanti sudah mempunyai laporan pendahuluan tentang stunting kayak gitu. Jadi tugasnya adalah menyusun laporan pendahuluan asuhan keperawatan anak dengan stunting. Dan tugas dikumpulkan pada link yang sudah Bu Nindi sediakan di e-learning ya, e-learning mata kuliah keperawatan anak kelas C. Batas pengumpulan tugas pada tanggal 30 Juli 2026. Untuk tugas ada yang ingin ditanyakan? Oke, paham ya? Kalau sudah paham, baik dari materi maupun tugasnya, Ibu akhiri pertemuan keperawatan anak untuk hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan dengan materi-materi yang lebih menarik ya. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat menjadi manfaat baik untuk mahasiswa sekalian maupun untuk Bu Nindi sendiri. Amin, amin ya robbal alamin. Kita bertemu lagi minggu depan. Bu Nindi tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.